Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas B, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya akan menjelaskan mengenai alat ukur suhu, terkhusus suhu udara dan suhu tanah. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu juga disebut temperatur yang dapat diukur menggunakan alat yaitu termometer. Selanjutnya, termometer air raksa adalah termometer cairan yang menggunakan air raksa sebagai cairannya. Termometer ini digunakan karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Mudah dilihat, perubahan suhu lebih cepat dan tidak membasahi dinding termometer. Namun, termometer air raksa memiliki beberapa kekurangan, yaitu sangat berbahaya jika pecah, tidak dapat mengukur suhu rendah, dan harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan termometer alkohol. Termometer air raksa digunakan untuk mengukur suhu badan dalam laboratorium dan industri. Selanjutnya, termometer dinding. Disebut juga termometer rentang skala. Termometer ini menggunakan cairan air raksa sebagai pengisi. Termometer ini biasanya dipasang di dinding dengan posisi vertikal. Umumnya menggunakan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Selanjutnya, termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum dan minimum berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. Pada temperatur maksimum, termometer berfungsi untuk mengukur suhu maksimum yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 12.00 UTC atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada temperatur minimum diamatinya setiap jam 00 UTC atau jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pengukuran termometer maksimum dan minimum diletakkan di dalam sangkar cuaca, dipasang hampir mendatar dengan bola air raksa atau reservoirnya yang sedikit berada di bawah. Dan setelah melakukan pengamatan, termometer harus diset kembali. Termometer bola basah dan bola kering adalah termometer yang digunakan untuk mengetahui temperatur suatu tempat. Temperatur bola basah atau wet bulb adalah suhu yang didapat bila udara didinginkan pada tekanan konstan sampai jenuh 100% kelembapan oleh penguapan air yang panas laten untuk penguapan air berasal dari udara tersebut. Termometer bola basah yang aktual mengindikasikan suatu temperatur yang mendekati bola basah yang sebenarnya termodinamik. Temperatur bola basah merupakan temperatur terendah yang dapat dicapai hanya dengan penguapan air atau dalam keadaan ambien. Temperatur bola kering adalah temperatur udara yang diukur menggunakan termometer yang terkena udara bebas namun terjaga dari sinar matahari dan embun. Suhu bola kering adalah temperatur yang biasanya dianggap sebagai suhu udara dan memang suhu termodinamik sebenarnya. Suhu bola kering adalah temperatur yang diukur menggunakan termometer biasa yang terkena aliran udara. Berbeda dengan temperatur bola basah, temperatur bola kering tidak menunjukkan jumlah air dalam udara. Terdapat beberapa merek yang familiar di dunia meteorologi seperti Thermosensitor, Caterer ataupun Airfuse dan lain-lain. Selanjutnya, sangkar meteorologi. Apa itu sangkar meteorologi? Sangkar meteorologi adalah sebuah bangunan kecil yang umumnya terbuat dari kayu untuk menempatkan peralatan meteorologi, yaitu termometer untuk mengukur suhu udara. Sangkar meteorologi ini biasanya terlihat di sekitar landasan pacu bandara bersama alat-alat meteorologi lainnya yang disebut taman alat. Sangkar meteorologi berfungsi untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung dan untuk menempatkan termometer sesuai ketinggian yang disyaratkan. Seperti gambar berikut, yaitu sangkar meteorologi di daerah tropis dengan 1 sebagai termometer bola kering, 2 sebagai termometer bola basah, 3 termometer maksimum, 4 termometer minimum. Selain pengukuran suhu udara, pengukuran suhu tanah juga tak kalah penting. Termometer tanah air raksa dalam gelas adalah termometer yang dibuat untuk mengukur suhu tanah. Suhu tanah adalah kunci dalam mengambil keputusan dalam penanaman. Maka, pengukuran suhu tanah diperlukan. Bentuknya bengkok sehingga pembacaannya jauh lebih mudah dan menghindari kekeliruan. Pengamatan suhu tanah umumnya dilakukan pada kedalaman
10, 20, 50, dan 100 cm. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada tanah yang tertutup oleh rumput maupun tanah yang terbuka. Selanjutnya adalah termometer tanah terselubung kayu. Termometer ini menggunakan termometer Hg yang panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan diberi selubung kayu. Selubung kayu ini berfungsi supaya menyerap panas seminimum mungkin hingga tidak mempengaruhi pemuaian Hg. Termometer ini ditancapkan tegak lurus ke dalam lubang yang dibuat lebih dahulu dengan hanya skala yang muncul ke atas. Letak dan kedudukannya tidak boleh diubah. Jenis termometer ini dapat dibuat untuk kedalaman pengukuran sebagaimana yang telah dijelaskan. Termometer jenis ini mempunyai kelemahan, yaitu pembacaannya agak sulit, yang dilakukan karena letaknya terlalu rendah dan terselubung kayu yang mudah rusak. Yang terakhir adalah termometer gelas air raksa tersuspensi. Termometer ini disebut pula dengan termometer tanah tipe Siemens, yaitu termometer gelas air raksa biasa yang dimasukkan lagi ke dalam tabung gelas dan bola termometer atau sensornya dibalut dengan lilin atau bahan isolator lainnya. Pada pemasangannya, mula-mula dibuatkan lubang dengan bor tanah dengan diameter lebih sedikit besar dari tabung gelas dengan kedalaman yang diinginkan. Kemudian, baru termometernya dimasukkan yang digantung dengan seutas rantai. Alat pengukur suhu udara dan suhu tanah sangat beragam dan memiliki karakteristik masing-masing. Dapat digunakan sesuai kebutuhan. Alat pengukur suhu udara dan suhu tanah tentunya berguna untuk kegiatan pertanian, terutama untuk mengambil keputusan dalam penanaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.